Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama kita, menyempurnakan nikmat-nikmatnya, dan menjadikan kita umat Islam sebaik-baik umat. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah yang diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh manusia, qudwatan lil amilin, teladan bagi seluruh manusia, dan hujatan lis salikin, pembela di akhirat bagi orang-orang yang menjalani kebenaran, serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sesungguhnya Allah Ta'ala banyak sekali memberikan nikmat-nikmatnya kepada para hambanya dengan memberikan hidayah kepada dinul Islam, agama yang Allah ridhoi, di mana Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Surat Al-Maidah ayat 3. Pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Dan juga firman-Nya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Surat Ali Imran ayat 85. Juga firman-Nya pada ayat yang lain, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Hujurat ayat 7-8. Saudara-saudaraku, oleh karena itu ketahuilah bahwa karunia Allah yang paling besar kepada para hambanya adalah hidayah kepada agama ini, serta taufik yang dengannya seorang hamba dapat berpegang teguh dengan hidayah Allah Ta'ala hingga bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Hidayah adalah petunjuk yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya, sehingga seorang individu dapat menjadi muslim yang taat. Saudara-saudaraku, namun sayangnya petunjuk Allah berupa hidayah tak selalu datang tiba-tiba. Ada kalanya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus dijemput dengan membenahi diri terlebih dulu. Setelah baik, barulah Allah menurunkan hidayahnya. Saudara-saudaraku, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk dapat menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Meningkatkan ketakwaan menurut bentuknya lebih banyak dalam ritual ibadah, yakni sholat. Sebab dengan meningkatkan takwa, maka akan dimudahkan dalam segala urusan. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Surat At-Talaq ayat 2-3. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Seluruh petunjuk Allah, termasuk petunjuk hidayah, ada dalam Al-Quran. Sebab setiap masalah solusinya ada di Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan." Surat Al-Maidah ayat 35. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Surat Az-Zariyat ayat 15-23. Inilah petunjuk Al-Quran terkait dengan hidayah. Allah Ta'ala menjelaskannya dalam banyak ayat. Untuk menjemput hidayah setelah membenahi sholat, selanjutnya adalah menjaga kedekatan dengan Al-Quran. Sisihkan waktu untuk membaca hingga mengamalkannya dalam kesehariannya. Semoga Allah memudahkan proses kita dalam menjemput hidayah. Saudara-saudaraku, cara memperoleh hidayah yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, banyak memohon ampun dan bertobat. Yang ketiga, memperbanyak ilmu agama Islam. Yang keempat, jaga gaya hidup yang baik. Adapun sebagai penghalang hidayah, yang pertama adalah berbuat zalim. Yang kedua, maksiat. Yang ketiga, melakukan pengkhianatan. Saudara-saudaraku, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, yang pertama, beruntung beriman kepada Al-Quran dan merasa yakin akan adanya akhirat. Yang kedua, memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beriman tidak mencampur adukan iman dengan syirik. Yang keempat, orang yang mendapat petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hatinya lapang dengan Islam. Orang yang dapat hidayah, dia tahu bahwa Islam itu adalah benar dan kebaikan. Kemudian, orang tersebut gembira atas segala kebaikan di dalam Islam.
Saudara-saudaraku, di sini saya tentunya memotivasi untuk bersama-sama, mari kita menjemput hidayah. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang mensupport video ini. Semoga menjadi ladang pahala saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Mari bersama saling mendoakan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah membutuhkan hidayah, tentunya tidak mudah karena butuh istiqomah dan kemantapan hati. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Syukron.